Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan taufiknya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan tafsir kabir Jamiah Madiyah Indonesia. Kita akan menyapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, seperti yang di episode lalu saya sampaikan bahwasanya kita masih menyimpan beberapa pertanyaan berkenaan dengan keuangan Pak. Oleh karena itu sebagian besar pembahasan kita pada episode kali ini akan membahas tentang keuangan kembali Pak. Untuk langsung saja pada pertanyaan pertama Pak. Apakah boleh meminjam uang ke bank untuk usaha? Oke, jazakallah atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sudah sering kita dengar dan mungkin jawabannya juga sudah sering kita dengar, tapi ada baiknya untuk mengingatkan kembali, mengulang kembali berkaitan dengan hal ini. Nah, berkaitan dengan meminjam uang ke bank ini kan sebetulnya yang dilarangnya adalah ribanya itu. Jadi ketika kita minjam uang ada interestnya, ada bunganya, nah di situ ada riba. Nah, riba ini kan definisinya meminjamkan sesuatu atau meminjam kepada orang lain. Jadi kedua-duanya, kedua belah pihak, baik yang meminjamkan maupun yang meminjam, yang dipinjamkan. Nah, ada ketika meminjam sesuatu kemudian menetapkan pengembaliannya sekian gitu. Melebihkan pengembaliannya dan itu sudah ditetapkan sebelumnya ketika melakukan peminjaman, itu yang riba. Misalnya kita minjam 100.000, kemudian sudah ditetapkan nanti kamu harus kembalikan 150.000. Nah, ini yang tidak boleh ya. Tetapi di dalam Islam Hazrat Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kalau kalian meminjam uang kepada orang lain maka sebagai ihsan, kalau mau melebihkan tanpa ada syarat di sebelumnya, tanpa ada ketentuan di penentuan sebelumnya, maka itu lebih baik. Misalnya kita minjam seseorang 100.000. Nah, ketika kita mengembalikan, kita ingin berbuat ihsan karena kita ketika masa sulit, ketika kita membutuhkan ada orang yang membantu kita. Nah, ketika membalikan uang itu kita lebihkan beberapa sebagai bentuk ihsan itu dari sebagai bentuk balas budi itu tadi, itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah ditentukan, maka ini yang menjadi masalah, yang riba yang dalam Al-Qur'an Karim diharamkan. Nah, berkaitan dengan meminjam uang ke bank ini sebetulnya sama juga. Ya kan, kalau kita minjam uang ke bank maka ada jumlah-jumlah tertentu, persenan-persenan tertentu yang harus kita bayarkan kelebihannya daripada uang yang kita pinjam. Nah, ini sampai saat ini bank baik itu bank konvensional dan bank syariah ya kan, semua memakai asas ini. Walaupun di bank syariah nanti namanya ditukar lah bagi hasil dan sebagainya, tetapi konsep dasarnya masih mengandung itu. Ketika seseorang meminjam uang maka jatuhnya adalah interest, jatuhnya adalah riba walaupun diganti namanya. Nah, makanya apapun itu instansi peminjamannya, entah itu bank, rentenir atau banyak sekarang pinjaman online. Nah, ini semua berbasiskan kepada riba dan berbasis kepada persenan-persenan. Nah, harus sekian bunganya, berapa persen, bunganya sekian persen. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Nah, lalu bagaimana dengan meminjam uang untuk usaha? Nah, berkali-kali ini ditanyakan kepada Hazrat Khalifah juga, pada Hazrat Khalifatul Masih Hasani juga pernah ditanyakan seperti ini. Huzur kita, Huzur Ayat Al Aziz juga bertanyakan seperti ini. Tidak ada alasan untuk menghalalkan riba, meminjam uang untuk usaha ya, kemudian digunakan untuk usaha, meminjam uang ke bank yang digunakan untuk usaha tidak boleh. Hazrat Khalifatul Masih menjelaskan tentang itu, karena ketika seseorang meminjam uang dengan ada ribanya, bermain-main dengan riba, berarti dia mengumumkan perang. Dalam hadis disampaikan bahwa dia mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sekarang kita lihat ya banyak sekali usaha-usaha yang kelas kakap ya, mereka menggunakan uang bank
Ya, klub-klub bola misalnya, semua mereka berjalan di atas pinjaman ya ke bank. Ya, sebagian besar di Eropa dan sebagainya. Nah, tetapi mereka jalan-jalan aja. Kita lihat ada yang berhasil, ada yang ini. Nah, bukti. Nah, ini tidak bisa menjadikan bahwa bukti bahwa Tuhan bersama orang-orang seperti itu. Ya kan? Tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu ketika seorang hambanya tidak dekat dengannya ya, atau sudah melanggar hukum-hukumnya, atau seorang yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak peduli, ya silahkan saja. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak tegur. Tetapi ada juga ketika seorang beriman melakukan itu, mereka mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghakimi ini dunia ini juga, karena bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk rasa kasihan Allah Subhanahu wa taala supaya orang ini ingat bahwa apa yang dilakukannya di dunia ini salah gitu. Tetapi orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan agama, ketika mereka melakukan ini, ada yang kemudian berhasil terus dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melihat ya misalnya kejadian pandemi ini saja, banyak orang yang mau cicil rumah misalnya, kemudian ada banyak orang yang cicil kendaraan. Ya, ketika pandemi terjadi, sebelum pandemi mereka merasa di zona aman dengan gaji yang cukup untuk mencicil ini, mencicil itu dan sebagainya. Berhutang ini, berhutang itu dan sebagainya. Tetapi ketika ada pandemi sedikit saja, ya Allah Subhanahu wa taala uji, hancur. Gaji yang tadinya sekian puluh juta kemudian hanya tinggal beberapa juta saja, atau pilihannya keluar dari kerjaan, atau hanya tetap bekerja tapi dengan gaji yang tidak seperti biasa. Akhirnya kolaps, ya, tidak sesuai ekspektasi. Nah, kita banyak melihat di perumahan-perumahan elit aja, rumah dijual, ya, rumah ini dijual. Nah, ini kita melihat bagaimana dampaknya dari riba ini, meminjam ke bank, ya, untuk membeli rumah misalnya, bukan rumah satu tapi rumah 2, 3 dan sebagainya, atau membeli kebutuhan yang tidak primer, ya, kebutuhan yang merupakan gaya hidup. Nah, ini yang terjadi di dunia sekarang ini. Makanya bahaya riba ini sudah 1500 tahun yang lalu Rasulullah SAW yang melalui Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini harus ditinggalkan, karena ini sama saja mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada, ya, terutama kita memberikan nasihat kepada orang-orang Ahmadi, kalau ada yang beralasan ini, ya kan zaman sekarang susah meminjam uang, ya, susah untuk mencari uang untuk modal, ya, makanya satu-satunya jalan adalah untuk ke bank, meminjam uang ke bank. Nah, ini perlu disadari. Banyak sekali saya kenal juga pengusaha-pengusaha Ahmadi yang mulai dari kecil, ya, mulai dari bawah, kemudian tidak membutuhkan riba dan berhasil sukses, ya. Jadi ini nggak ada alasan untuk kemudian orang meminjam uang ke bank, karena sesuatu kemajuan, ya, suatu kesuksesan itu ada prosesnya. Dan ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Hazrat Muslih radhiyallahu anhu dalam tafsir kabirnya, dalam tafsir kabir surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala di situ yang secara harfiah artinya insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menciptakan sesuatu tahap demi tahap, kemudian menyampaikannya pada tahap kesempurnaan. Nah, ini manusia ini kalau bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia akan salah. Tetapi ketika melakukan sesuatu sesuai dengan hukum kodrat Allah Subhanahu wa taala, yang sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengintarkan manusia kepada tahap kesempurnaan itu, tahap demi tahap, seperti penciptaan manusia saja tahap demi tahap, maka kemajuan di dunia ini juga, ya, keberhasilan seseorang juga ada prosesnya, tahap demi tahap. Anak-anak kalau sekolah nggak mungkin langsung masuk SMA, mesti ada mulai dari SD, ya, SMP, kemudian baru SMA. Nah, ini dari sini kita bisa belajar bahwa hukum kodrat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beramal sesuai dengan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses, berhasil baik secara jasmani maupun rohani. Tapi ketika kita main-main dengan hukum kodrat Allah Subhanahu wa taala, menginginkan segala sesuatu instan, ya, seperti yang kita bahas juga di minggu yang lalu berkaitan dengan forex, berkaitan dengan jual beli saham yang sifatnya spekulasi, ya, ini kan kalau hilang, ya,
hilang semuanya dalam waktu sekejap. Kalau dapat banyak, kayak orang kaya sekejap, miskin sekejap. Nah, ini kan sesuatu yang instan. Nah, ya kan, instan aja nggak baik untuk tubuh, apalagi hal-hal yang seperti ini, ya kan, yang bersifat uang, apalagi dalam jumlah banyak. Nah, inilah makanya kalau ingin berhasil maka lakukanlah tahap demi tahap. Jangan karena ketamakan, karena iming-iming kemudian meminjam uang ke bank, tapi sengsara kemudian. Satu hal yang saya garis bawahi di awal penyampaian Bapak tadi, bahwasanya memang kalau riba itu persentase untuk dikembalikannya sudah ditetapkan di awal. Ya. Sedangkan kita dianjurkan dalam banyak sekali buku aja masih mau dianjurkan untuk berbuat ihsan kepada orang yang memberikan kita pinjaman atau bantuan, kita mengembalikan lebih, begitu ya Pak. Dan inilah sebenarnya ajaran sejati dari Islam untuk memberikan ihsan. Ya. Walaupun nggak ada kewajiban untuk itu. Tidak ada kewajiban untuk itu. Ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Selain dari pinjaman ke bank, ini saya rasa juga termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ahmadi Pak. Ini bagaimana petunjuk umum jemaat tentang asuransi Pak? Ya, berkaitan dengan asuransi, ya insurance ini kan sebetulnya banyak jenisnya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, kemudian ada asuransi perjalanan, ada asuransi pendidikan, banyak sekali jenisnya. Nah, makanya di dalam berkaitan dengan ini banyak kita jumpai juga sabda Hazrat Masih Maud Wassalam, dan kemudian saya search juga bagaimana sabda Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Khalifatul Masih yang keempat, dan bagaimana pendapat Hazrat Khalifatul Masih yang kelima. Nah, dari itu semua kemudian saya merangkum, ya, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Khalifah Islam yang keempat, Hazrat Mirza Tahir rahmatullah alaih, beliau menyampaikan asuransi pada zatnya tidak haram. Asuransi pada zatnya, pada hakikatnya dia bukan suatu yang salah, tetapi menjadi salah, menjadi haram, menjadi larang kalau di dalamnya ada unsur riba dan unsur judi. Nah, contohnya ketika di zaman Hazrat Masih Maud Wassalam, ya, orang-orang kan bertanya tentang asuransi jiwa, ya, asuransi jiwa yang ada pada saat itu. Nah, Hazrat Masih Maud Wassalam melarang asuransi jiwa. Ya, kenapa? Karena di situ terdapat banyak keburukan dan terdapat ada unsur judinya. Kenapa ada unsur judi? Misalnya di zaman itu, ya, kesepakatannya misalnya orang mengambil asuransi jiwa, memberikan sejumlah uang untuk asuransi jiwanya. Kalau mati, ya, kalau dia mati pada umur tertentu, ya, sebelum umur yang ditetapkan, maka dia bisa mendapatkan uang yang lebih besar daripada uang yang diberikan dia tadi. Tapi kalau dia nggak mati pada waktu yang ditetapkan, dia panjang umurnya misalnya, dia kehilangan uangnya yang dimasukkan tadi, karena dia jaminan itu dia mati misalnya umur 60 tahun. Kalau setelah umur 60 tahun masih hidup, berarti dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini perjudian dengan umur, kata Hazrat Masih Maud Wassalam, dan dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya. Beliau menjelaskan salah satu makna, ya, definisi dari judi itu, atau beliau sampaikan kehilangan semuanya. Jadi semua yang kita berikan itu coba kita mainkan, kita pasang, hilang semuanya, atau kita mendapatkan secara instan sesuatu lebih dari apa yang kita berikan, seperti yang beliau contohkan tadi itu. Ini judi, ya. Nah, ini yang beliau larang Hazrat Masih Maud Wassalam. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya, menyampaikan bahwa ada asuransi-asuransi yang sama sekali jemaat tidak larang, misalnya seperti asuransi kendaraan bermotor, ya, mobil, dan banyak asuransi lain yang tidak ada campur riba di situ, nggak ada unsur judi di situ. Nah, kalau yang tadi asuransi jiwa tadi itu, kadang-kadang ada orang yang sengaja bunuh bapaknya, ya, banyak keburukan itu bisa kita baca dalam kejadian-kejadian itu, seperti itu terjadi. Ada yang kalau misalnya dibunuh tenggelam, mati tenggelam, beda ininya, uang yang didapatkannya, santunan yang didapatkannya. Ada yang ketabrakan, beda. Ada orang yang sengaja sabotase keluarganya sendiri, ya kan, untuk mendapatkan uang. Nah, ini keburukan-keburukan ini timbul karena itu tadi. Nah, atas dasar inilah Hazrat Masih Maud Wassalam larang. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi zaman sekarang ini, beliau sampaikan di zaman beliau, ya, mungkin zaman 90-an, banyak sekali asuransi-asuransi yang dari beberapa syaratnya itu tidak ada hubungannya dengan riba, tidak ada hubungannya dengan judi. Nah, kalau judinya dikeluarkan,
kalau ribanya ini dikeluarkan, maka asuransi pada hakikatnya bukan sesuatu yang dilarang. Dan Jemaat Ahmadiyah Islam tidak bertentangan dengan itu. Ya, nah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ketika ditanya ini yang dilarang adalah, kata beliau, asuransi jiwa itu tadi. Nah, kalau asuransi-asuransi yang tidak bertentangan, ya, yang tidak ada judi dan ininya, dan ribanya, beliau juga sampaikan ini tidak dilarang. Nah, apa petunjuk Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ketika itu? Beliau sampaikan di zaman Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, Khalifah Islam yang ketiga, ya, beliau salah satu yang ditugaskan untuk berkaitan dengan hal ini, dengan mufti silsilah, dengan satu orang lagi berkaitan dengan ini. Beliau keputusan ketika itu, anggota Jemaat Ahmadiyah ketika ingin mengambil suatu asuransi tertentu, ya, mereka tidak diberikan kebebasan untuk memutuskan sendiri. Beliau sampaikan, tulislah surat ke mufti silsilah, ya, kepada Majelis Ifta. Kemudian di sana disampaikan persyaratan-persyaratan asuransi yang akan diambil, sehingga nanti mufti yang akan memutuskan apakah dengan persyaratan-persyaratan ini, asuransi ini bebas dari unsur-unsur yang dilarang tadi, yakni riba dan judi. Nah, ini petunjuk Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi. Nah, kemudian bagaimana petunjuk Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis? Sekarang ini di beberapa negara, ada negara yang mewajibkan, atau ada mungkin perusahaan atau apapun itu instansinya di suatu negara mewajibkan kalau warganya itu harus mengambil asuransi jiwa. Nah, dalam hal ini seorang Ahmadi, karena kita harus taat kepada pemerintah, maka kita terpaksa mengambil asuransi jiwa. Nah, kalaupun ada keuntungan yang didapatkan dari situ berupa riba, ya, maka itu berikanlah kepada jemaat misalnya, ya, berikan kepada jemaat untuk mencetak buku-buku untuk mempertahankan Islam, bukan untuk dimakan, tetapi untuk mencetak buku-buku, mempublish buku-buku untuk membela Islam dan sebagainya. Nah, ini petunjuk umum dari Jemaat Ahmadiyah. Gitu. Iya Pak, sangat luar biasa sekali tentang asuransi. Kalau seandainya di dalamnya ada unsur judi, seperti di asuransi jiwa yang udah itu ditanyakan pada Hazrat Masih Maud, itu sedapat mungkin dijauhkan ya Pak. Ya, ada asuransi lagi, saya ingat asuransi pendidikan. Di mana-mana itu ada. Ketika saya di Kadian ada juga itu, kita pasang uang misalnya, kita beri uang sekarang ini 10 juta atau ya 10 juta. Nah, nanti beberapa tahun kemudian, ya, di dalam itu kamu akan dapat uang, karena untuk pendidikan kan, misalnya anak kita masih umur setahun, ya, ketika 12 tahun kemudian untuk kuliah nih, kita asuransinya, kita masukkan uang 10 juta. Nanti 12 tahun kemudian kamu dapat uang 50 juta katanya. Nah, di sini apa keburukannya? Keburukan yang pertama, 12 tahun kemudian uang 10 juta dengan 50 juta di tahun 12 tahun yang lalu lebih besar uang 10 juta di 12 tahun yang lalu. Itu. Nah, ini lebih kepada scam, ya. Dan banyak juga orang yang kehilangan uangnya dalam hal ini. Ya, mereka pasang uangnya 10 juta, nanti berapa tahun yang kemudian, ya, yang perusahaan penyedia asuransi yang seperti itu hilang dia, dan banyak ini terjadi. Nah, kemudian yang kedua, riba. Kita beri 10 juta, tapi nanti uang kita jadi 50 juta. Walaupun secara nilai dia itu berkurang, tetapi secara value dia akan berkurang, tapi nilai uangnya sama, ya. Nilai uangnya jadi berbeda gitu. Jadi dari 10 juta menjadi 50 juta. Value-nya mungkin value yang 10 juta lebih tinggi dari 15 juta, dari 50 juta 12 tahun kemudian. Nah, ini scam seperti ini, seorang kita sebagai Ahmadi khususnya dan umat Islam umumnya harus hati-hati di dalam memilih, ya, finance berkaitan dengan asuransi. Nah, untuk Ahmadi, petunjuk khususnya tadi yang saya sampaikan, tulis surat kepada mufti silsilah melalui amir, ya, melalui pusat jemaat dimanapun Anda berada. Nah, nanti akan ditanyakan kepada mufti silsilah dengan lengkap dengan syarat-syaratnya. Gitu. Satu hal menarik juga tadi, bahwasanya kalau seandainya di negara kita tinggal diharuskan mengambil asuransi apapun jenisnya, kita ya terpaksa harus mengambil. Selanjutnya masih berkenaan dengan bank dan pekerjaan Pak, ini apakah boleh bekerja di rentenir atau bank Pak? Ya, ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, dan di dewasa ini banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip, ya, berpemahaman terlalu saklek, ya, sehingga nggak boleh kerja di bank karena haram, ya, karena riba dan sebagainya. Nah, sementara di zaman ini, ya, kita melihat bahwa segala sesuatu ini nggak ada yang terlepas dari bank untuk saat ini.
Ya, makanya ini juga sesuai dengan janji Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu, bahwa di akhir zaman nanti ya, riba itu bagaikan asap, kata beliau. Riba ini bagaikan asap ya, yang mau tidak mau ya, suka tidak suka, sengaja tidak sengaja, sedikit banyaknya akan terhirup juga oleh orang-orang mukmin. Nah, misalnya kita di polusi aja lah, kita nggak mau menghirup polusi ya kan, tetapi tetap terkena. Nah, masalahnya kalau orang sengaja menghirup asap, itu dia yang sakit. Ya, saya pernah contohkan juga, kalau misalnya knalpot, ya knalpot itu kan sumber polusi itu, knalpot motor misalnya, ya yang masih memakai minyak, ya. Nah, kalau kita terhirup sedikit-sedikit ya, itu bukan salah kita kan, kita nggak sengaja itu. Nah, sakit mungkin sakit juga, tetapi lama baru terasa. Tetapi kalau kita sengaja-sengaja taruh mulut atau hidung di knalpot itu, ya hari itu juga sakit itu. Ya, hisap itu knalpot. Nah, ini sama juga perumpamaan, ini sama dengan orang yang riba. Kalau riba kita sengaja-sengaja ikut di situ, nah ini yang kemudian membuat kita sakit, membuat kita salah. Tapi kalau kita nggak sengaja-sengaja kepercik, ya ada percikan riba yang mengenai kita ini, karena sudah zaman seperti itu, sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nah, apapun instansinya sekarang ini, instansi pemerintah lah terutama, menggaji karyawannya mesti melalui bank. Dan bank kita tahu kan itu riba. Ya, banyak sekali unsurnya yang mengandung riba, begitu. Nah, kita nggak bisa lepas dari itu, terkena siapapun itu, haji aja. Ya, ada uang ribanya itu. Kalau kita mengumpulkan uang misalnya untuk haji sekarang di Indonesia, mungkin 5 tahun sebelumnya kita kumpulkan uang. Nah, dalam 5 tahun itu sekian ratusan miliar uang itu dari beberapa orang, yang jutaan orang yang mau haji setiap tahun di Indonesia itu, berapa bunganya itu, mau dikemanakan tuh uang, ya kan? Nah, ini kita nggak bisa lepas dari itu, asalkan jangan sengaja-sengaja. Nah, berkaitan dengan bekerja di bank, bekerja dengan rentenir, ada petunjuk umum dari Hazrat Masih Maud SAW. Bekerja di rentenir aja, ya ketika itu ada seorang bertanya kepada Hazrat Masih Maud SAW, bagaimana kita bekerja di rentenir? Kita tahu kan rentenir itu bunganya lebih tinggi biasanya dari bank. Beliau sampaikan bahwa kamu kalau bekerja dengan seorang, ya kamu menjaga harta seseorang, itu aja, maka lakukanlah dengan yang baik, dengan secara sebaik-baiknya, kata Hazrat Masih Maud SAW, ya, bukan kamu ikut di dalam ribanya, ya. Itu. Jadi hanya sebatas pembukuan seorang rentenir, ya, itu nggak masalah. Sama juga dengan bank. Kalau hanya sebatas pembukuan di bank, ya itu silahkan saja, sama saja dengan menjaga harta orang. Kita nggak peduli itu hartanya mau dari mana, ya kan. Tapi kecuali kamu ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan ribanya, kredit-kredit yang beriba dan sebagainya, ini yang menjadi masalah. Nah, ini makanya pandai-pandailah memilah pekerjaan. Cucu Hazrat Masih Maud SAW aja pernah bekerja di World Bank, ya, di Bank Dunia. Nah, ini hal-hal yang seperti ini ya harus jeli melihatnya, tidak boleh juga terlalu kaku, karena menurut Hazrat Masih Maud SAW, kalau kita menjaga uang seseorang, kita nggak peduli dia dapatnya dari mana, kecuali kalau betul-betul dia mendapat uang dari bunuh orang misalnya kan, ya itu baru bisa dibenar. Tapi kalau ini kan karena sistemnya di dunia ini sudah seperti ini, ya maka tidak ada alasan untuk melarang orang untuk bekerja di bank, begitu. Nah, tadi menarik tentang pinjaman ke riba tadi, itu pernah ditanya juga Hazrat Masih Maud SAW, Huzur, kalau saya meminjam riba, meminjam uang kemudian ada bunganya itu kan terlalu besar, tapi ada satu pinjaman lagi nih, ya, dia kecil, dia bunganya bisa menutupi yang saya tadi itu, yang pinjaman sebelumnya, ya Huzur sampaikan, Hazrat Masih Maud SAW sampaikan, ambil yang kecil, tutupi yang besar, supaya kamu nggak terlalu berat. Artinya masih ada juga toleransi untuk hal yang seperti itu, ya, supaya jangan terlalu berlarut-larut, susah membayar hutang yang bunganya lebih besar itu tadi. Jadi di sini tidak ada kata pelarangan untuk bekerja di bank atau rentenir, selama atau sejauh mana kita menjaga atau bekerja dengan baik di sana. Tidak ada ikut dalam praktek-praktek riba biasanya, misalnya betul ya Pak, praktek-praktek bunga atau mempromosikan badan-badan usaha atau di tempat kita bekerja itu Pak. Jadi kita sebagai mandi pun tidak boleh juga memandang untuk bekerja di bank atau di rentenir itu sebagai satu hal yang tabu begitu ya Pak. Ya Pak, sebenarnya kita masih memiliki beberapa pertanyaan lagi Pak, namun dikarenakan waktu kita terbatas, kita mungkin akan bahasnya di kesempatan berikutnya Pak. Terima kasih atas pembahasan yang sangat luar biasa.
Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan telah pemirsa ajukan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk menonton program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hajat Khalifatul Masih Al-Khamis Sudah bin Nasrul Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di layar kaca pemirsa. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.